Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Samantha dan hari ini saya akan menjadi moderator di workshop siang hari ini. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan dulu bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, siapa sih YGMB atau Yayasan Generasi Maju Berkarya itu. YGMB sendiri punya dua program, yaitu untuk pelajar atau siswinya itu di Generation Girl, dan untuk pengajarnya, seperti yang Bapak Ibu ikuti sekarang, itu ada di Pengajar Belajar. Nah, Pengajar Belajar sendiri itu ada dua macam program, yaitu Pengajar Belajar Bersama, seperti yang sekarang Bapak Ibu ikuti, dan juga yang baru adalah platform kelas by Pengajar Belajar. Nah, materi workshop ini bisa diakses ya Bapak Ibu. Jadi tenang aja nih, yang mungkin sinyalnya karena belakangan hari ini lagi mendung, suka keluar masuk, tenang aja. Nanti kita akan tetap admit juga. Nah, workshop ini direkam dan juga nanti materi PPT-nya kita akan share ke Google Drive. Tapi caranya gimana? Coba disimak ya Bapak Ibu nanti sampai akhir. Karena biasanya setelah workshop itu akan dibagikan link survei. Lalu Bapak Ibu nanti bisa mengisi dan mendapatkan akses rekaman dan materinya dari sana, gitu kurang lebih. Dan sebelum kita mulai, aku ada sedikit pengumuman nih. Yang pertama, pastinya kayak tadi aku udah bilang, workshop ini direkam, jadi dan juga nanti akan dibagikan ke peserta. Mohon Bapak Ibu dalam keadaan mute selama workshop berlangsung agar situasi tetap kondusif. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh dikirim ke chat box, nanti aku akan bantu tanyakan nih ke Bu Mira tanya langsung, atau nanti kita ada sesi Q&A. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin pengen bertanya langsung nih, kayaknya lebih enak kalau ngomong gitu. Kalau ngetik kayak saya kebanyakan ceritanya gitu, atau kelamaan nih ngetiknya. Nggak apa-apa, boleh raise hand nanti pada saat sesi Q&A. Jadi sebelum sesi Q&A biasanya teman-teman admin akan ngingetin nih di kolom chat box, wah udah mau masuk sesi Q&A. Nah itu boleh disiapin pertanyaan apapun yang mau ditanya sama Bu Mira, mumpung kita lagi ketemu sama Bu Mira nih. Yang kelima, Bapak Ibu boleh menggunakan laptop ataupun handphone, disarankan menggunakan laptop supaya terlihat materinya secara maksimal. Nah, hari ini kita akan membahas topik workshop seputar bangun kedekatan emosi bersama anak didik melalui aktivitas menulis. Wah, ini aktivitas yang udah mulai jarang banget ya di era yang digital ini. Dan hari ini kita kedatangan seorang pemateri bernama Bu Mira, yang merupakan konselor atau psikolog pendidikan. Bu Mira adalah psikolog pendidikan dan anak dan sudah berkecimpung kurang lebih selama 15 tahun nih di dunia pendidikan. Ia mendapatkan gelar S1-nya di US Georgia dengan jurusan psikologi. Terus Bu Mira juga pernah jadi guru di tingkat 2 sama 3 SD. Terus saat ini juga aktif kerja sebagai konselor sekolah, melakukan assessment, konseling, membantu guru menangani siswa-siswi dengan kebutuhannya. Nah, ini pas banget nih buat ketemu Bapak Ibu guru hari ini. Nah, Bu Mira ini juga memiliki minat di bidang seni dan adalah anggota dari IATC, Indonesian Art Therapy Community. Terus juga sering menggunakan pendekatan terapi seni dalam sesi konseling anak maupun remaja. Karena kecintaan pada mengajar, kegiatan temannya adalah mentor bagi calon-calon konselor atau para mahasiswa jurusan psikologi dan pembicara dalam workshop bagi guru dan orang tua. Di samping itu, Bu Mira juga pernah jadi guest lecture di Teachers College UPH untuk kelas psikologi perkembangan. Wah, ini udah nggak sabar pastinya ya untuk ketemu dengan Bu Mira dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Mira. Oke, sebelumnya nih aku sambut dulu nih. Selamat pagi Bu Mira. Pagi, Pagi. Samantha dan Ibu Bapak semua. Oke. Nah, ini dia Bu Mira nih, udah kelihatan di layar. Boleh Bu Mira Ya. untuk membawakan materi hari ini ya, Bu? Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih ya sudah menyempatkan Sabtu paginya untuk mau belajar di sini bersama saya. Katanya tuh guru yang baik adalah guru yang senang belajar gitu ya. Jadi kitanya nggak pernah kehabisan ide. Terus selalu ada ide karena kita rajin cari ilmu. Gitu. Nah, tadi saya sudah mendengar ada yang dari mana tadi? Cirebon gitu ya. Ada yang dari Semarang, dari mana tuh? Banyak sekali gitu. Nah, ini saya berharap semoga jaringan internet saya lancar karena benar tadi yang dibilang Sam bahwa di Tangerang sini tuh sering hujan Bapak Ibu gitu ya. Jadi
Semoga saja lancar semuanya. Nah, saya mau coba share screen dulu sekarang. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke. Sip. Tadi dulu. Topik hari ini adalah membangun kedekatan emosi bersama anak didik melalui aktivitas menulis. Gitu ya. Menurut saya ini topik yang agak nggak biasa gitu, karena biasanya kedekatan emosi kita sambunginnya kepada hubungan keluarga gitu, hubungan dengan pasangan. Tapi pagi ini kita mau bahas adalah kedekatan emosi antara guru dan murid nih Bapak Ibu. Gitu. Lalu kaitannya dengan menulis. Biasanya kalau kita bicara tentang kedekatan emosi, itu kaitannya dengan rekreasi, bermain bersama gitu ya. Tapi kali ini bahasannya dengan menulis, aktivitas yang sering dinilai sebagai suatu aktivitas yang membosankan, gitu. Jadi coba kita lihat ya. Nah, sebelum mulai, coba deh, saya mau Bapak Ibu tolong jawab dulu di kolom chat ya. Apa yang membuat Anda merasa bisa dekat dan nyaman dengan seseorang? Ada nggak ketika kita sama orang ini kok nyaman ya gitu? Apa ya yang bikin kita nih merasa nyaman gitu dengan orang tertentu gitu? Oke, Bapak Ibu yuk coba aku sambil ketik nih pertanyaannya juga di kolom chat. Merasa dipahami ya? Oke, good, bener banget. Merasa dipahami, nyambung gitu ya. Terus orangnya kayaknya baik gitu, betul-betul. Merasa didengar, yes. Kalau kita baru ngomong bentar, baru dipotong, ngomong bentar dipotong, gimana bisa deket ya? Bener banget ini. Nyambung, kalau diajak ngobrol dan asik. Iya. Jadi intinya tuh connection, ya, deket, enak diajak ngobrol. Oke. Nah, berarti apa yang kita rasakan tentunya juga anak-anak ada sedikit banyak kesamaan dengan kita ya. Jadi mungkin dia bagaimana cara dia bisa merasa dekat dan nyaman dengan gurunya, mungkin jawaban-jawabannya juga sedikit banyak mirip dengan jawaban kita, Bapak Ibu. Nah, ini nih, kedekatan emosi guru dan siswa. Teori belajar mengatakan bahwa ya pembelajaran terjadi dengan lebih mudah saat anak itu merasa aman dan nyaman. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa aman dan nyaman dengan saya, semoga pembelajaran hari ini bisa gampang terserap gitu ya. Materi yang susah pun sepertinya menjadi gampang gitu. Nah, menjalin hubungan emosional antara guru dan siswa itu sangat penting. Hubungan emosional yang baik dan harmonis akan berdampak positif dalam proses belajar mengajar, termasuk pada hasil akademik siswa. Selain itu, hubungan harmonis antara guru dan siswa juga akan meningkatkan kompetensi sosial, ya bukan hanya prestasi akademik, tapi kemampuan sosial juga. Nah, hal ini sebenarnya sudah jelas gitu ya iyalah gitu kan, karena anak itu kan lama sekali berada di sekolah, berapa jam coba dia ada di sekolah gitu ya. Jadi memang kebutuhan yang satu ini Bapak Ibu itu perlu dipenuhi tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah gitu. Anak dengan kualitas relasi yang baik dengan guru di masa awal sekolah cenderung lebih sedikit memiliki masalah perilaku di kemudian hari. Lalu menunjukkan lebih banyak interaksi di dalam kelas, ya mungkin Bapak Ibu langsung kepikir nih, murid saya yang ini, murid saya yang itu, gitu ya. Nah, dia mungkin ketika nyaman di dalam kelas, dia bakal lebih sering raise hand, bakal lebih sering bertanya, gitu ya. Lalu juga menunjukkan lebih banyak perkembangan pada keterampilan bahasa. Juga mencakup bahasa ini. Nah, apakah Bapak dan Ibu ada pensil atau alat tulis dan kertas? Jika ada, boleh silakan menulis
kata-kata apapun yang menarik bagi Bapak Ibu di dalam sepanjang seminar ini ya. Gitu. Ditulis aja kata-kata apa gitu yang merupakan aha bagi Bapak Ibu. Apakah ada yang punya pengalaman waktu masih sekolah dulu, kita flashback bentar ya Bapak Ibu. Ada nggak guru kita yang kita merasa, aduh kalau aku di kelas Bapak ini, aku tuh merasa lebih pinter deh. Aku tuh merasa lebih cepat nangkep nih di kelas Bapak ini gitu. Ada? Coba kita flashback, kita ingat-ingat guru kita. Kalau saya personally ada Bapak Ibu. Buat saya, baik terima kasih yang udah ada yang jawab tuh. Buat saya guru itu penting buat saya gitu, pemahaman saya memahami pelajaran dan juga menikmati kelas gitu. Ada yang guru matematika SMA-nya ya, Ibu Ulfa ya. Oh wow. Kalau saya dosen saya di kuliah S2 waktu itu. Itu benar-benar motivating banget. Dan saya dapat 2 kelas sama beliau, dua-duanya adalah saya merasakan hal yang sama. Padahal satu kelas itu kelas yang sulit sekali buat kebanyakan orang gitu ya, tentang filosofi. Tapi dengan beliau tuh kayaknya gampang gitu kan. Nah, apa ya kira-kira yang membuat kita bisa merasa seperti itu dengan guru ini, gitu kan ya. Kedekatan emosi kita bagaimana dengan guru-guru ini gitu. Boleh diingat kembali. Nah, tapi ternyata tidak hanya siswa, guru itu juga merasakan adanya pencapaian personal Bapak Ibu ketika memiliki hubungan yang dekat dengan siswa. Nah, relasi yang minim konflik gitu ya, membuat guru itu merasa jarang mengalami kelelahan emosi. Gitu. Karena biasanya yang dibahas adalah well-being siswa, tapi ternyata well-being guru itu juga penting sekali gitu ya. Ketika kita bilang kalau anak itu nyaman dan aman, anak bisa belajar dengan baik. Anak itu senang gitu. Sama guru juga, ketika guru itu mengajar dengan tenang gitu ya, dengan gembira, maka dia juga lebih bisa untuk connect dengan siswanya. Dia juga bisa lebih menikmati materi pelajaran dia gitu ya. Jadi diperhatikan juga Bapak Ibu, jangan lupa tentang kebahagiaan kita personally sebagai dalam pengajaran kita. Bagaimana cara kita mengenal anak dengan lebih baik gitu ya? Menurut Virginia Woolf gitu ya, dia penuh pengarang dari novel yang cukup terkenal. Novelnya ada 2, bagus, Miss Dalloway dan To the Lighthouse gitu ya. Dia pengarangnya. Menurut Virginia Woolf ini, setiap rahasia dari penulis itu ada di dalam tulisannya. Setiap pengalaman hidup dia juga. Dan kualitas pikirannya itu bisa dilihat dari tulisannya, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Kalau saya mikirnya mungkin kalau kita pengen kenal seseorang gitu ya, baca tulisannya, kita bisa dengar mereka bicara, kita bisa sedikit banyak tahu, oh kira-kira ini orang seperti apa ya, gitu. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas tentang menulis? Perhatikan apa yang terjadi ya pada bahasa di zaman yang makin maju sekarang, Bapak dan Ibu. Saya sekarang adalah konselor, tidak lagi mengajar, dan saya cukup banyak mengurusi tes masuk anak-anak yang mau daftar sekolah gitu ya. Saya lihat bahwa makin ke sini makin banyak anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Gitu. Mungkin Bapak Ibu langsung kepikir, ah anak yang ini, anak yang itu gitu ya. Oh iya tuh waktu itu aku pernah gitu ya. Nah, bukan hanya keterlambatan bicara, tapi juga pengetahuan tentang angka dan huruf, pengenalan gitu ya, itu juga mundur. Tadinya biasanya di kelas di umur-umur 4,5 udah mau 5 dia udah mulai tahu nih beberapa huruf gitu ya. Sekarang jadi enggak loh, jadi mundur gitu ya. Jadi itu tuh kaitannya dengan pemahaman akan simbol Bapak Ibu. Karena huruf itu kan simbol ya. Simbol dikaitkan dengan meaning, dengan makna gitu. Itu lebih sulit anak-anak sekarang. Nah, itu bisa terjadi karena banyak faktor ya. Pasti kalau kita zaman-zaman sekarang kita pasti bilangnya karena pandemik gitu ya. Tapi sebenarnya selain pandemik juga ada sih yang lain gitu. Bisa juga karena memang kurang stimulasi. Jadi ketika anak-anak ada di rumah waktu masa-masa dia aktif-aktifnya otaknya lapar untuk belajar gitu ya, tidak mendapat stimulasi yang cukup, maka muncullah keterlambatan-keterlambatan itu gitu ya. Di rumah juga terlalu banyak main gadget,
bisa menyebabkan ini, gitu. Pada anak yang lebih besar, yang kelihatan adalah kosakatanya itu tidak tidak terlalu luas. Kosakatanya karena kebanyakan juga mungkin bilingual ya, ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Jadi vocabulary-nya tidak terlalu banyak, lalu juga sintaksnya juga kurang baik gitu ya, grammar-nya dan juga maknanya. Ketika dia misalnya dia ingin ngomong sesuatu hal gitu ya, lalu dia mencoba menuliskannya. Orang lain jadi susah ngerti gitu, Bapak Ibu. Semantiksnya gitu ya, dia kurang mahir untuk menggunakan itu anak-anak sekarang ini. Jadi semakin banyak kosakata itu kan membuat kita juga bisa memperlancar proses berpikir ya, Bapak Ibu gitu. Memang tidak semua anak mengalami ini, tapi terlihat mulai sering gitu ya. Yang maksudnya yang terlihat di saya gitu secara personal. Nah, di sini kita mau membahas tentang bahasa dari Socio-Cultural Theory of Cognitive Development ya, tentunya Vygotsky. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, diulang lagi nggak apa-apa ya, supaya ingat terus gitu. Nah, disebutkan di sini bahwa pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Ada faktor bahasa, ada faktor kebudayaan gitu ya, dan juga faktor relasi, interaksi gitu. Nah, terdiri dari yang dari bahasa dulu kita bahasnya ya Bapak Ibu. Bahasa itu kan terdiri dari membaca, menulis, berbicara, memproses informasi yang masuk gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi baca kita ngerti nggak meaning-nya gitu ya. Jadi memproses informasi yang masuk gitu. Jadi ketika kita ingin anak kita itu baik dalam menulis gitu ya, berbicara dan bisa cepat memahami cerita, maka anak itu juga perlu banyak membaca gitu ya. Jadi good writer pasti a lot of reading yang dia lakukan. Orang yang menulis dengan baik, dia pasti membaca juga banyak gitu. Jika anak belum bisa membaca, apa yang bisa dilakukan? Tentu saja orang tua bisa membantu dia membacakan cerita gitu ya. Membacakan cerita dan memperkenalkan dia dengan bahasa gitu ya, sering mengajak dia mengobrol gitu dari usia-usia dini. Itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Gitu. Nah, langsung ke social interaction. Di situ ada yang disebut dengan co-construction of cognition. Itu adalah sebenarnya gampang, itu tuh cuma rekonstruksi dari pikiran, bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi anak itu dibantu pikirannya direkonstruksi supaya dia bisa berpikir dengan lebih baik. Gitu aja kok, gampang ya. Nah, proses mental yang lebih tinggi itu terjadi karena adanya interaksi gitu ya, atau aktivitas bersama dengan orang lain. Misalnya dengan guru atau dengan orang tua gitu ya. Nah, anak yang lebih cepat bekerja sama dengan orang lain gitu ya, itu pasti dia sudah menggunakan analytical thinking dia kan di situ, dengan dia banyak berinteraksi dengan orang lain. Ilustrasinya kayak gini, ketika anak tuh belajar jalan, Bapak Ibu, orang tua itu kan membantu pegangin anaknya ya. Nah, itu gunanya supaya anak itu nggak usah fokus sekaligus ke balancing dengan gerakan kaki. Jadi orang tuanya pegangin dia. Mungkin ibu-ibu yang punya anak di sini ingat ya, ketika megangin anaknya belajar jalan gitu ya. Nah, jadi anak itu bisa cepat karena dia cuma sibuk sama gerakan kaki aja gitu. Balancing-nya dia bisa bergantung kepada bapak dan ibu gitu ya. Nah, nggak lama lagi anak-anak ini bisa jalan sendiri gitu, terus lari. Pasti banyak deh kinerja otak yang digunakan supaya anak bisa dari nggak bisa jalan ke bisa jalan gitu kan ya. Nah, anak-anak ini mendapatkan ke skill itu dari bantuan orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan yang tadi yang kita bahas co-construction of cognition itu ya. Rekonstruksi dari pikiran itu maksudnya begitu. Jadi kita belajar dari orang yang lebih jago dari kita. Kita belajar dari orang yang lebih expert dari kita. Dalam hal anak-anak, mungkin Bapak Ibu pastinya gitu ya, sebagai Bapak Ibu gurunya. Nah, peranan pengajar. Dalam pengalaman menulis,
peran mengajar adalah untuk membagikan kegembiraan dan kepuasan menciptakan teks. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, karena nanti di ujung-ujungnya saya mau ngasih cerita ini beneran happen loh, bener-bener kejadian yang bener-bener happen, sekarang saya nggak pernah lihat lagi, udah rare gitu ya. Nah, jadi ini harus diingat, bahwa tugas kita adalah membagikan kegembiraan dan kepuasan, menciptakan teks. Dengan melakukan apa? Melakukan scaffolding, supaya siswa bisa mengembangkan keterampilan literasi mereka. Scaffolding itu adalah membantu anak-anak. Dia bisanya segini mampunya. Kita bantu dikit, supaya dia bisa naik tingkat. Kita bantu lagi dikit, dia bisa naik tingkat. Itu adalah scaffolding. Gitu ya, kita memberikan sedikit demi sedikit bantuan, supaya dia maju terus. Gitu, Pak Ibu. Nah, Fellows dan Oakley itu menekankan pentingnya contoh modeling. Jadi selain membagikan kegembiraan dan kepuasan menciptakan teks, Bapak Ibu juga peranannya besar sekali, yaitu memberikan modeling, memberikan contoh, ya, dan latihan, terutama untuk masa awal anak-anak itu belajar menulis. Anak perlu mengobservasi, ya, perlu melihat gitu, lalu mencoba melakukan prosesnya sendiri. Bisa juga dengan berkelompok nantinya, kalau misalnya sudah lebih mahir dalam menulis gitu, untuk menjadi penulis yang kompeten. Apa tadi? Membagikan kegembiraan, membantu anak menciptakan teks, dan mengadakan contoh. Ini yang disebut dengan scaffolding, Bapak Ibu. Anak ini sedang belajar menulis, ya, tapi sebelumnya saya minta dia untuk membaca. Yang ada di kertas itu, yang ada di kertas yang ditulis tuh a cat, apa ini ya, yang ada di sini, itu adalah dari saya. Saya menggunakan kata-kata yang dia sudah belajar di kelas. Nah, jadi ketika dia sudah selesai membaca itu, saya minta dia untuk meng-highlight kata-kata yang menurut dia sulit. Gitu ya. Kenapa? Supaya dia bisa refleksi. Dia bisa ingat gitu, yang ini sulit, berarti aku harus coba lagi. Yang ini udah bisa, yang ini sulit. Dia memilah-milahnya sendiri, bukan saya. Lalu setelah itu, karena tujuan saya untuk membantu dia menulis, maka saya lanjutkan ke scaffolding yang berikutnya, yaitu dengan memberikan kartu-kartu. Jadi setiap kata dari situ ada kartunya, dan sekarang saya menyebutkan kalimat, misalnya, a cat is sick, misalnya gitu ya, maka dia akan mencari kartunya itu disusun. Nah, itu kan lebih gampang, dia cuma tinggal mengenali aja, gitu ya, hanya recognition, bukan membuat sendiri secara langsung gitu. Karena kalau kita minta dia buat secara langsung, mungkin itu kan jadi nggak fun, akan jadi stressful gitu ya. Nah, dia senang tuh nyusun-nyusun kartu kayak gitu. Setelah dia berhasil, apa yang saya minta lakukan, Bapak Ibu, dikembalikan lagi kartunya, disusun lagi di depan dia, lalu dia mulai saya bacakan kalimat, dan dia akan menulisnya. Boleh lihat kartunya nggak? Boleh, gitu ya. Jadi ini adalah scaffolding, semacam bantuan. Jadi nanti anak itu merasa berhasil, ya, saya sudah bisa menulis gitu ya, meskipun dengan bantuan kartu-kartu ini gitu ya, kan dia bisa mesti mengenali juga effort dari dia, gitu. Jadi semoga Bapak Ibu paham dengan konsep scaffolding yang dimaksud gitu ya, memberi bantuan sedikit demi sedikit kepada anak. Nah, ini kenapa menulis lagi-lagi? Nggak ada bosen-bosennya ya. Karena menulis itu adalah media komunikasi, ya, untuk mengekspresikan diri gitu. Kadang-kadang kita pikir, udahlah anak-anak nggak usah dikasih nulis-nulis gitu ya, mereka belum bisa gitu kan ya. Jangan cepat-cepat berasumsi seperti itu sih Bapak Ibu kalau menurut saya gitu ya. Karena selain dia bisa mengekspresikan diri melalui itu, dia juga bisa introspeksi. Gitu ya, seperti yang tadi saya minta dia untuk ingat-ingat, lihat tulisannya sendiri, itu dia bisa lihat tuh. Dan membagikan informasi dan memperdalam pemahaman. Gitu. Memperdalam pemahaman itu pastinya ketika kita mendengar sesuatu, kita sambil nulis gitu ya, mungkin kita bisa lebih ingat daripada kita cuman dengar aja gitu. Lalu berikutnya adalah wadah bagi ide dan imajinasi dia dan perasaannya yang abstrak. Kita tahu bahwa ide itu fluid, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihatnya, gitu ya. Imajinasi itu bisa baik sekali, tapi kita tidak bisa melihatnya, gitu. Ya. Nah, perasaan kita juga sama. Perasaan itu nyata, dia ada. Tapi kita tidak bisa melihat dia gitu. Kayak apa bentuknya gitu kan. Nah, dengan menulis kita bisa membuat yang tidak kelihatan ini menjadi lebih nyata. Ya, menjadi bisa kita amati gitu.
Menulis merupakan lambang dari kekuatan, keberanian, dan keterbukaan. Gitu ya. Jadi sejak kecil anak-anak itu harus diajar untuk jangan takut, gitu ya. Sama paper, sama pensil, sama kertas dan alat tulis dan alat gambarnya, jangan takut, gitu ya. Karena itu adalah lambang keberanian dia untuk mengekspresikan diri, gitu kan ya. Dan dia mau terbuka dengan orang lain melalui media itu. Anak-anak yang belum mengenal huruf atau familiar dengan relasi huruf dan bunyi, misalnya dia tahu ini B, gitu ya, dia tahu ini C, tapi terus apa fungsinya gitu dalam kalimat gitu ya, dapat menggunakan gambar dan juga coretan, Bapak Ibu. Ya, so doodle and scribble itu sama meaningful-nya dengan menulis bagi anak-anak usia dini. Riset yang berfokus pada perkembangan motorik halus dan perkembangan awal menulis menemukan bahwa minat anak pada menulis dapat dipupuk sejak dini, usia 3 tahun. Ketika diberi akses yang cukup untuk melakukan aktivitas tersebut, misalnya dengan pengadaan kertas, krayon, dan pensil. Gitu ya. Lalu, aktivitas menulis baik untuk menstimulasi proses integrasi bagian-bagian otak yang saling bekerja sama mengolah informasi sensori menjadi suatu hal yang bermakna. Ketika anak itu kecil, dia belajar melalui pengalaman sensori dia pastinya. Ya, dia melihat ini, dia mendengar itu, maka anak-anak belajar. Dia menggunakan sensori dia nih untuk belajar, untuk pegang, ya. Mereka belajar sesuatu. Tapi apa yang membuat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu jadi bermakna? Itu adalah bagian dari kerja otak kan, Bapak Ibu. Ketika dia lihat api, dia bisa tahu, wah panas, gitu kan? Aku nggak boleh deket-deket. Ketika dia lihat warna biru misalnya, dia bisa langsung bilang, blue, seperti laut misalnya. Nah, itu adalah bagian dari otak yang bekerja, bukan lagi dari sensorinya, gitu. Jadi kerjasama dia. Begitu. Aktivitas menulis ini baik untuk menstimulasi proses integrasi di bagian-bagian otak itu. Gitu. Jadi kebayang ya, kalau anak-anak yang cukup stimulasi di masa dini, mungkin dia akan lebih mudah memahami banyak pelajaran, banyak hal ketika dia mulai masuk ke sekolah dasar. Aktivitas menulis dapat melatih cara kerja otak supaya lebih terstruktur dan runut. Apakah Bapak Ibu pernah mempunyai murid gitu ya, atau mungkin anak Bapak Ibu sendiri yang sepertinya sulit untuk mengikuti runut prosedur misalnya dari 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan cenderung ngacak gitu ya, atau menaruh barang-barang juga bisa dengan maksudnya berantakan gitu ya, tapi dia nggak tahu itu di mana. Karena kadang-kadang ada anak yang berantakan tapi dia tahu dia taruh di mana gitu ya, itu beda lagi gitu. Nah, dengan aktivitas menulis ini kita membiasakan anak untuk mengatur, untuk terstruktur gitu ya, dan runut apa dulu, baru apa, seperti apa. Kayak gitu. Nah, saya agak tergelitik dengan usia 3 tahun ini, Bapak Ibu. Karena mungkin Bapak Ibu sering mendengar di anak sebelum usia 5 tahun jangan dipaksa untuk menulis, jangan diminta untuk baca tulis. Apakah ada yang pernah mendengar seperti itu? Gitu ya. Anak sebelum 5 tahun jangan disuruh, nggak usah diajarin baca. Gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, sebelum anak-anak itu bisa pegang pensil, kadang-kadang mereka sudah bisa slide-slide layar gadget loh. Gitu ya. Kayaknya kita takut banget ngasih anak-anak pensil dan kertas, tapi kita nggak takut ngasih anak-anak itu banyak-banyak gadget. Gitu ya. Nah, itu bisa dipikirkan. Mungkin yang dimaksud oleh teori itu adalah benar, tidak perlu memaksa anak. Ya, tapi kalau untuk memperkenalkan saja dan membuat dia mulai berminat dengan misalnya letter ya, dia mengenal bahwa letter ini bunyinya kayak gini gitu, tanpa paksaan dan tanpa aktivitas yang melebihi usia perkembangan dia gitu ya. Saya rasa itu bagus karena dibilang bahwa sejak usia 3 tahun anak-anak sudah bisa diprovok minatnya. Yang kita mau gali adalah minat ya, bukan kemampuan dia untuk baca tulis gitu. Jadi memang sebenarnya anak-anak di usia itu perlu banyak untuk bermain di luar. Saya setuju banget karena kegiatan sensori itu sangat teramat perlu.
gitu ya. Tapi selain itu, Bapak dan Ibu gitu ya, karena kan enak ya kalau misalnya kita, ya udah anak-anak di bawah 5 tahun suruh main aja, enak banget orang tuanya kan ya. Saya juga orang tua sama, saya juga ngalamin gitu ya, capeknya kalau harus ngajarin anak. Ketika anak-anak dilepasin bermain bebas saja gitu ya, maka itu akan enak sih orang tuanya gitu ya. Kegiatan sensori itu perlu gitu ya, tapi percakapan dengan orang tua, percakapan dengan orang yang nyata di luar gadget dia, itu juga perlu. Terutama pada anak-anak usia dini gitu ya. Karena kalau enggak nanti bisa-bisa pola interaksinya anak-anak itu jadi terhambat gitu. Karena mereka biasa dealing sama orang dengan texting, dengan kata-kata pendek, oke, gitu ya. Emoticon, siap. Kadang-kadang ada yang cuman pakai apa LOL gitu kan ya. Kayak bahasa gaul. Tata bahasa anak-anak sekarang itu jadi seadanya. Ya, jadi perkembangan literasinya mau nggak mau jadi terhambat gitu. Sebenarnya bukan salah teorinya ya, bukan salah teori yang melarang anak-anak untuk diajar baca tulis, bukan. Tapi pemahaman kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang memahami itu dengan keliru gitu. Jadi kita menganggap oh oke, kalau gitu jangan diajarin baca tulis, nggak usah gitu ya. Nanti dia stres. Padahal anaknya sebenarnya udah tertarik loh sama angka aja, sama angka sama huruf gitu ya. Kita malah kasih dia gadget ya sama aja gitu kan ya. Jadi free play memang perlu, Bapak Ibu. Main bebas itu perlu sekali. Tapi structured play itu juga perlu. Anak-anak harusnya tuh bisa menikmati permainan di alam, ya. Sama juga dengan eksplorasi di dalam ruangan dengan media kertas dan pensil gitu ya. Itu juga bisa fun kan ya, gitu. Jadi karena menggambar itulah adalah mendorong dan menggunakan gambar itu bisa secara intensional sebagai alat komunikasi ya dan dasar membangun kemampuan menulis konvensional Bapak Ibu. Jadi biarin dia scribble gitu ya. Scribble. Nah, itu tuh awal dari dia bisa menulis tuh. Gitu. Lalu gambar itu buat anak-anak itu juga bisa dipakai sebagai jangkar. Jangkar untuk idenya dia. Gitu ya. Tadinya ada di dalam pikiran dia. Sekarang dengan dia menggambar, dia jadi bisa share ide dia itu kepada mamanya, kepada gurunya. Ini Miss, lihat, aku bisa gambar ini, aku bisa gambar itu, gitu ya. Nah, pada masa-masa anak-anak masih bereksperimen dengan huruf, gitu, dan bermacam pengalaman, gitu. Jadi intinya gunakanlah gambar dulu sebelum dia bisa menulis, gitu. Maka dengan menghargai gambar anak dan mengadakan waktu dan tempat bagi anak untuk melakukan kegiatan menggambar yang bermakna dapat mendukung perkembangan ekspresi tulis. Jangan heran ketika anak yang dari kecil udah biasa menggambar, mencoret-coret, ya, berkreasi seni. Nanti ketika dia diberi waktunya untuk belajar baca tulis, dia akan bisa lebih cepat dari anak-anak yang lainnya, gitu ya. Saya beri contoh sedikit nih, Bapak Ibu. Selama ini adakah yang mau ngasih tanggapan dulu atau ada yang mau bertanya? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nanti akan dibacakan di bagian akhir nanti kayaknya ada question and answer deh. Iya, betul. Bapak Ibu, jadi kalau mau ada yang bertanya, boleh chat di kolom chat ya, Bapak Ibu, mulai sekarang nih. Oke. Saya mau cerita dulu ya, Bapak Ibu sedikit. Saya punya anak, dia itu ketika biasanya tuh kecil selalu menggambar-gambar tapi nggak ada bentuknya. Terus suatu ketika, saya ingat banget momen itu saya lagi mau naik tangga ke atas, terus dia langsung bilang, "Mami, aku gambar BMX." Dia bilang. Gambar yang sesimpel itu, kita bisa lihat ya, oh berarti ini anak itu pun suatu bentuk komunikasi loh, Bapak Ibu. Apa yang dikomunikasikannya? Kita bisa melihat banyak hal dari itu. Ketika saya dikasih kertas bergambar BMX oleh anak saya yang tadinya gambarnya cuma scribbling doang, gitu ya, saya langsung mikir, oh berarti anak saya sudah bisa mencontoh, ya, dia sudah bisa copying bentuk, ya, dan dia sudah memiliki kemampuan visual dan kemampuan motorik yang baik, nyambung, ya, visual motorik, dia udah bisa lihat apa, dijadiin suatu bentuk. Itu adalah bentuk komunikasi kan ya. Dia memberitahu saya, "Mami, aku udah bisa ini, hanya dengan secari gambar kecil." Saya lihat garisnya. Oh, dia sudah bisa membuat lingkaran dengan teratur, dengan tertutup. Gitu ya. Berarti kendali motorik halusnya sudah berkembang.
gitu Bapak Ibu. Jadi gambar-gambar anak itu convey banyak sekali meaning-nya buat kita sebagai guru ya dan juga orang tua. Nah, mulai ke ragam aktivitas Bapak Ibu. Elemen yang penting ya untuk mengajarkan menulis bagi anak-anak kita adalah modeling dan think aloud. Apa itu? Think aloud adalah saat gurunya mikir apa dan dia ngomongin itu kencang-kencang jadi muridnya bisa dengar. Misalnya, Miss mau nulis ya kan? Andi pergi ke sekolah. Andi berarti hurufnya aku mau tulis A. Tapi kalau Andi berarti di depan kalimat harus huruf besar. Aku mau tulisnya Andinya huruf besar. Andi. Lalu setelah udah selesai, pakai apa ya? Oh, mesti pakai titik. Karena akhir kalimat, aku kasih titik dulu. Nah, itu adalah model think aloud. Ya, teacher modeling, menulis, dan dia juga berbicara apa yang dia katakan. Kadang-kadang guru suka bilang, bener nggak ya kalau Andi berarti belakangnya A ya? Bukan A dong, harusnya I. Nah, gitu. Jadi anaknya itu juga bisa mendengarkan think aloud gurunya gitu ya, sehingga dia juga bisa menggunakan itu nanti pada saat dia melakukannya. Gitu. Selain itu, teachers modeling and think aloud itu sangat baik dilakukan dalam aktivitas bercerita sambil menggambar. Ini juga salah satu kesukaannya Vygotsky nih ya. Ini disebut-sebut nih. Ketika kita bisa sambil mencoret gitu ya. Bercerita sambil menggambar ini adalah hal yang sangat baik karena kita menggabungkan oral language dengan auditory dan juga kinestetik. Jadi kita membiasakan diri mencoret untuk mengekspresikan bahasa. Ya. Mungkin ada yang guru-guru yang pernah ketemu murid yang intelijensinya cukup baik gitu ya, tapi dia sulit sekali untuk menuliskan opininya di kertas. Sulit sekali untuk mengungkapkan kepandaiannya itu dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi keep aja sendiri. Hal ini harus dibiasakan dari sejak dia kecil, itu sangat baik. Membiasakan diri mencoret gitu ya, sambil dia mengekspresikan bahasa. Sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Ketika anak mulai mengikuti kita melakukan ini, guru bisa evaluasi informasi perkembangan anak, bahasanya kayak apa nih anak gitu ya. Ini yang kode ini Bapak Ibu, ini adalah anaknya teman saya. Ya, anaknya teman saya waktu itu dia mungkin umurnya 4 tahun gitu. Dia mama teman saya guru, lalu anaknya nungguin mamanya pulang gitu ya. Jadi dia beraktivitas di kelas mamanya, muridnya udah pada pulang. Nah, dia cerita, ini ceritanya tentang perang nih. Jadi dia cerita, ini ada perang, terus dia tembak ke sini, terus tentaranya banyak pergi ke sini, terus dia gambar-gambar kayak gini Bapak Ibu. Ya. Ini nih yang dimaksud dengan bercerita sambil menggambar. Ini bukan gurunya loh, anak-anak umur 4 tahun lebih sedikit udah bisa melakukan ini. Gitu ya. Kayak saya senang banget melihatnya, saya langsung foto waktu itu. Pretend drawing, itu juga anak-anak kadang suka lakukan. Misalnya dia pura-pura, mama mau pesan apa gitu ya, mau pesan burger gitu ya, sama mau pesan kentang goreng, terus dia pura-pura tulis, jadi waiter. Pernah Bapak Ibu? Nah itu juga permainan yang ya, kita tidak perlu langsung cepat-cepat koreksi, cepat apa, kita mesti menikmati momen itu gitu. Karena dia lagi membiasakan dirinya berbicara sambil mencoret. Gitu. Jadi ini ya ragam aktivitasnya, bisa bercerita sambil menggambar gitu. Pretend writing bisa. Lalu ini juga ada banyak gitu ya. Nanti ya yang sudah bisa membaca ada juga di belakang. Justru itu yang mau saya tekankan tuh. Ini hanya dari anak yang kecilnya dulu. Thematic drawing. Maksudnya apa? Ketika anak habis nonton film kesukaan dia, kita bisa minta anak-anak untuk gambar yuk gitu ya. Kita gambar atau gurunya habis menunjukkan video apa, anaknya suruh menggambar tentang bagian mana yang paling dia senang. Gitu ya. Lalu anaknya akan menjelaskan kepada gurunya, "Iya, Miss, waktu ini aku suka banget soalnya gini." Dengan drawing gitu ya, dia bisa mengungkapkan isi hatinya.
gitu ya, atau makanan favorit dia apa gitu ya, ketika habis field trip misalnya ke kebun binatang, ayo gambar binatang kesukaannya apa gitu ya, atau misalnya lagi mengajarkan tentang keluarga, kita kan suka mengajar tuh tentang family gitu ya, tentang keluarga, ayo digambarkan gitu, aktivitas apa ya biasanya, atau kalau mama kayak apa sih, coba deh digambar, dibuat gambarnya gitu kan ya. Atau pengalaman baru dialami misalnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita habis pergi sama anak-anak kita yang besar gitu ya, kalau field trip kan anak-anak suka disuruh nulis refleksi Bapak Ibu. Mereka nulis refleksi. Anak-anak yang kecil kita suka lupain karena kita anggap mereka belum bisa nulis. Jadi anak kecil tuh udah nggak usah bikin refleksi lah. Refleksinya paling cuma pilih mau happy face, apa sad face gitu ya. Udah cukup gitu aja refleksinya. Padahal Bapak Ibu, ketika anak kecil ini kita ajak pergi kemana, mereka bisa bikin refleksi juga melalui gambar, gitu ya. Lalu ragam aktivitas apalagi bisa kita ajak anak untuk mencontoh gambar, objek dan huruf. Mencontoh gambar itu sangat baik untuk melatih konsentrasi, melatih koordinasi visual motorik. Ya, dengan mencontoh, nah begitu. Ya. Lalu bisa juga menggambar refleksi emosi dia. Gitu ya. Kamu lagi ngerasa apa sekarang gitu, gambar yuk nih pakai warna-warni, kadang pakai cat-cat aja, pakai finger atau pakai kuas. Gitu ya. Kalau misalnya anaknya terlalu sedih, Bapak Ibu, mungkin dia lagi nangis atau apa gitu ya. Kita nggak bisa langsung ayo gambar, nggak bisa. Mungkin kita bisa sambil ngobrol di situ kan. Kenapa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tuh ada tools lain gitu ya, anak-anak kalau misalnya ditanya langsung, Bapak Ibu, kamu kenapa? Sedihnya apa? Dia mungkin jawabnya juga agak ini ya, karena seperti diinterogasi. Tapi kalau di depan kita tuh misalnya ada kertas gitu ya, gurunya sambil gambar, anaknya juga disediain nih gitu ya, sambil kita tanya-tanya, mungkin dia bisa tertarik tuh Bapak Ibu, sambil nyelupin kuas kali ke air, sambil cerita gitu ya. Dia lebih nggak merasa diinterogasi dengan itu gitu ya. Jadi kita bisa membantu dia untuk mengurai emosi dia. Lalu menggabungkan gambar dengan kombinasi huruf dan kata. Gitu. Anak-anak mulai menggantikan gambar dengan penulisan konvensional ya, pakai huruf gitu ya. Saat dia sudah mampu untuk menulis gitu. Jadi nanti dia akan pelan-pelan geser, tadinya cuma gambar-gambar doang, nah jadi ditambahin pakai kata, ditambahin pakai kalimat gitu. Itu nanti anak-anak akan melakukannya dengan naturally, seperti yang gambar di atas itu gitu ya. Dia gambar, bawahnya dikasih tulisan. Gitu. Gambar yang bawah kanan itu, kata anaknya itu adalah gambar orang lagi naik sepeda motor. Ya, dia bisa ya menggambar orang lagi naik sepeda motor, dia gambarnya seperti itu. Lalu ada juga aktivitas yang menarik nih, yaitu aktivitas menggambar bergantian. Tuh, gitu ya. Jadi ini adalah fun activity, Bapak Ibu guru gitu. Jadi bisa juga anak-anak dibikin kelompok-kelompok berlima gitu ya. Temanya mungkin bisa Bapak Ibu yang kasih, lalu mereka bisa menggambar. Setiap ada bunyi bel, ganti ya, oper ya kertasnya gitu kan. Tapi kita nggak boleh marah kalau misalnya teman kita merubah gambar kita. Yang penting semua harus melakukan yang terbaik dan tidak boleh dengan sengaja mengacak-ngacak gambarnya. Bebas. Gitu kan. Nah, yang kiri ini adalah gambar satu anak kepengen menggambar princess. Tapi ada yang anak cowok kepengennya menggambarnya prajurit. Jadi dia gambar satu kertas, dia gambar macam-macam tuh. Ada gambar apa tuh? Balon terbang gitu ya, gambarnya macam-macam, ada gambar bunga juga. Nggak apa-apa. Itu melatih apa kira-kira? Menggambar bersama Bapak Ibu. Satu kertas diorek-korek bareng. Kalau yang kanan ini habis dari planetarium nih. Habis dari planetarium, lalu ada anak yang mau gambar alien. Dia mau gambar planet-planet juga. Nah, itu bareng-bareng dengan temannya. Gitu ya. Nah, gambar-gambar ini bisa menjadi bahan nih untuk guru-guru bercakap-cakap dengan muridnya. Gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke anak-anak yang sudah mulai bisa menulis. Kita lihat percakapannya kedua orang ini. Hai, what are you writing? Kamu nulis apa? Kata gurunya. Aku lagi nulis surat, kata anaknya. Nah, ini yang tadi konsep yang tadi kita udah ngomong di depan ya. Rekonstruksi dari pikiran. Yaitu apa? Pengetahuan guru tentang surat. Gurunya tahu banyak.
gurunya tahu tentang struktur gitu ya. Harus ada tanggalnya, ada kata pembukanya, tahu juga tujuannya gitu ya. Ini suratnya mau casual atau formal nih atau friendly gitu. Ejaannya pasti bagus ya kalau gurunya udah ngerti semua. Nah, ketika anak-anak itu bilang, "Aku mau nulis surat," apa pengetahuan anak tentang surat? Orang dewasa nulis surat dan menerima surat. Jadi aku mau bikin surat. Gitu ya. Sangat simpel pemahaman anak-anak. Dengan rekonstruksi yang dibantu oleh kita gitu ya, saat guru tuh bisa kasih anaknya pengalaman dia dengan kasih pertanyaan dan memastikan bahwa anak ini tuh bisa mencapai goalnya ya yang ditentukan oleh dia sendiri. Kan dia pengen nulis surat tuh. Nah, kita bantu dia untuk mencapai goal itu. Mungkin dia tidak bisa menulis surat sampai selesai ya, Bapak Ibu, dengan sendiri gitu, dengan mandiri gitu tanpa bantuan kita, tapi dengan obrolan yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, bisa menjadi sesuatu produk yang memuaskan hasilnya. Gitu. Ya, dan anak juga belajar, berarti lain kali Bapak Ibu nggak ada di sampingnya, dia bakal bisa bikin sendiri karena dia udah pernah dilatih, udah pernah di coach untuk buat kayak gitu. Gitu ya. Dia anak itu belajar, oh lain kali aku bisa buat surat sendiri tanpa bantuan Miss dan Mister. Gitu. Ya. Nah, ini sedikit lagi tentang Vygotsky ya. Tadi ada dua macam, yang tadi yang rekonstruksi dari pikiran itu. Lalu ini juga ada private talk nih. Ya, private talk itu suka digunakan anak-anak untuk berpikir dan bertindak. Yang dia suka ngomong sambil melakukan, pernah lihat Bapak Ibu mungkin anak-anak seperti itu? Misalnya gini, aku mau ambil sepatu gitu ya, ini dipakai dulu, tapi harus dibuka dulu talinya yang jendet nih, tarik ininya gitu. Pernah? Gitu ya. Nah, itu adalah yang digunakan anak-anak untuk berpikir dan bertindak. Lama-kelamaan, kegiatan verbal itu akan diinternalisasi, jadi nggak bunyi lagi mereka. Kita orang-orang dewasa kalau berpikir udah nggak bunyi lagi kan, gitu ya, udah bisa dilakukan di dalam pikiran kita secara otomatis gitu. Nah, menurut Vygotsky, tahapan ini besar peranannya dalam kecakapan belajar anak, gitu. Karena kemampuan kita untuk menganalisa, kita untuk ngerjain soal nanti yang pas udah SMA, soal-soal yang susah gitu ya, itu kan juga perlu kemampuan untuk logika kita kan ya, higher level thinking kan ya. Nah, itu nggak bisa tumbuh dalam semalam. Jadi memang harus dipupuknya dari kecil. Gitu. Menggunakan berbagai media dan tentunya keterampilan bahasa lagi. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ya. Menulis yuk. Gitu. Beberapa jenis teks yang relevan dengan usia anak sekolah. Teks personal, misalnya nulis diary, jurnal, notes, gitu. Teks imajinatif, gitu. Cerita, puisi, skrip dialog, dan juga teks informatif. Misalnya apa? Ringkasan pelajaran, dia bikin prosedur misalnya ya, habis ini bikin resep misalnya, resepnya masukkan ini, tambahkan ini gitu ya, dan rencana kegiatan, things to do. Ya, aku pernah loh ngelihat anak punya things to do tuh, I'm surprised. Karena nih anak masih kelas 4 SD udah structure banget ya. Ada yang to do list dia punya, hari ini melakukan ini, terus dicentang-centang sama dia. Kayak gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, ini adalah tulisan kami gitu ya, tulisan saya gitu ya, guru-guru untuk mengajarkan tentang anak yang suka merasa iri hati gitu ya. Jadi judulnya tuh Luca is envious, tapi itu yang nulis judulnya anak dan itu salah spelling. Ya, harusnya envious nulisnya nggak begitu. Tapi kita biarin dulu, nanti baru dibahas gitu. Nah, ini masuk di bagian menulis cerita ya. Kita balik tuh. Jadi ketika tuh suratnya kita yang mengarang ceritanya tentang untuk supaya anak memahami ini. Jadi kita mengajar anak pakai cerita lebih baik daripada kita ngajar anak pakai omelan gitu ya. Anak-anak juga harus ikut terlibat. Jadi dia merasa bahwa buku ini milik dia karena dia yang mengilustrasikannya. Dia yang membuat gambarnya. Nah, ini ada di tahapan yang tadi saya udah bilang Bapak Ibu, yang tahapan yang mulai bergeser dari bisa menulis, dari bisa menggambar ke menulis. Jadi dia sudah mulai kasih tulisan-tulisan tuh di situ. Ya, tanpa disuruh. Kita cuma mintanya, ayo gambar, gini kan, sesuai ini. Lalu dia bisa menambahkan itu, seperti itu. Nah, kalau ini adalah menulis bergantian, Bapak dan Ibu. Jadi ini ceritanya, saya bersama satu anak gitu ya, kita nulis ganti-gantian bikin cerita yuk gitu ya.
Jadi kita nulis ganti-gantian. Ini dua-duanya tulisan saya, karena anak itu lagi belum terlalu mahir untuk menulis. Karena kalau menulis bergantian itu kan waktunya terbatas Bapak Ibu. Misalnya 3 menit saya, 3 menit dia, 3 menit saya, 3 menit dia. Jadi kan kalau misalnya dia menulis sendiri akan lama sekali ya. Nah, jadi dia bicara, saya yang nulisin. Gitu. Nah, ini tuh aktivitas menulis bergantian ini bisa dilakukan kalau misalnya anaknya udah kelas 5 SD gitu ya, udah kelas 6 SD, itu bisa langsung mereka tulis sendiri. Dan sebaiknya setiap anak menggunakan warna yang berbeda. Kira-kira kenapa? Ketika anak-anak menuliskan warna yang berbeda, Bapak Ibu, mungkin karena saya juga belajar psikologi ya. Jadi kita bisa lihat nih, ketika anak yang menulis dengan itu temanya apa, biasanya mirip loh. Jadi ada anak yang senangnya menulisnya tentang kekerasan gitu ya, violent terus gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh, dia warnanya ini kok isinya gitu terus ya gitu ya. Atau ada yang isinya tentang hope gitu ya. Anaknya memang cheerful, anaknya gembira, dia sukanya nulisnya tentang yang penuh harapan gitu. Atau ada anaknya yang lucu, dia sukanya nge-joke terus gitu. Nanti kelihatan tuh dari tulisannya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi informal dengan cara ini gitu ya. Jadi bisa ini tadi kegiatannya saya ulang ya. Kegiatannya bisa yang ini, misalnya gurunya yang mengajarkan dia value tertentu ya untuk tidak iri hati gitu ya, lebih bisa baik ketika kita iri hati mau ngapain gitu. Lalu anaknya juga berpartisipasi di sana. Ini juga bisa gitu ya, menulis bergantian saat kita mau mendekatkan diri dengan anak gitu ya. Lalu kita baca lagi ceritanya, biasanya lucu tuh, nyambung. Gitu. Lalu ini adalah journaling. Sebenarnya ini Bapak Ibu yang saya ingin angkat gitu ya. Yang saya ingin angkat adalah journaling. Ini pengalaman saya pribadi saat saya mengajar kelas 2 SD waktu itu. Gitu ya. Sebelum saya ceritakan itu, saya mau bahas dulu sedikit aja. Nulis jurnal itu fungsinya untuk apa sih gitu ya. Seperti kita udah tahu, mungkin Bapak Ibu udah tahu gitu ya. Bisa bikin kita lebih kreatif, bisa mengasah keterampilan seni juga dan menulis, mengekspresikan pikiran dan perasaan menggunakan bahasa gitu. Penting sekali ya Bapak Ibu mengekspresikan pikiran dan perasaan kita pakai bahasa. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau anak kesulitan, terhambat mengekspresikan diri dia melalui bahasa, apa yang dia lakukan? Dia bisa menggunakan pukul, ya, menggunakan agresi, gitu ya. Atau dia bisa juga jadi sedih banget dan mempengaruhi mood-nya, gitu. Biasanya anak-anak yang terhambat untuk mengekspresikan dirinya, gitu ya, pikiran dan perasaannya, biasanya akan ada masalah dengan perilaku, seperti itu. Ya, lalu juga bisa mengembangkan kelancaran menulis dan membangun rasa percaya diri. Apa hubungan rasa percaya diri dengan menulis ya? Ini yang mau saya ceritakan Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya jadi guru kelas 2 SD gitu ya, itu saya ngajarnya language, ngajar bahasa Inggris. Nah, itu ada sediain satu buku tulis khusus untuk journaling. Gitu. Nah, journaling tuh apa gitu, saya suka kasih pertanyaan misalnya gitu ya, atau kasih prompting, nggak harus pertanyaan, bisa juga tolong ceritakan tentang weekend kamu gitu ya, dari hari Sabtu sampai Minggu ngapain aja gitu kan. Itu bisa. Gitu ya. Atau apa aja, pokoknya kita bisa kasih prompting terserah kita. Nanti anak-anak akan menulis. Di awal-awal menulis itu, ini udah agak lama waktunya yang lalu. Jadi mungkin kelas 2 udah nggak bisa kali sekarang. Mungkin bisanya kelas 3 atau kelas 4. Karena mengingat yang tadi ya, ada pandemik itu, anak-anak juga agak sedikit mundur literasinya, jadi kita mengikuti kemampuan mereka. Mungkin di kelas 3 atau 4. Nah, awal-awal saya peraturannya adalah tulis apa saja, tidak usah pedulikan grammar. Tidak usah pedulikan spelling, ejaan. Karena jurnal ini milikmu. Gitu ya. Jurnal ini adalah milik kamu, jadi kamu nggak usah khawatir untuk dinilai sama Miss. Miss tidak akan menilai. Gitu. Tapi satu Miss mintanya, karena Miss mau baca, tolong tulisnya sebaik mungkin yang bisa kamu lakukan. Dah, peraturannya itu aja. Awal-awal, Bapak Ibu, mereka cuma nulis sekitar 3 atau 4 kalimat. Itu udah lama banget, udah sekitar
20 menit cuma nulisnya itu doang gitu ya, karena kayaknya takut banget gitu. Nyambung ke rasa percaya diri tuh. Dia nggak percaya diri sama sekali untuk menulis, takut salah. Nulis apa ya gitu kan. Duh, ntar kalau salah spellingnya gimana nih gitu kan. Nah, nggak percaya diri. Lalu nggak apa-apa, kita kumpulkan itu jurnalnya. Lalu peranan guru adalah membaca, ya, membaca dan memberikan feedback. Feedback jenis apa? Feedback dari apa konten isi tulisan dia, bukan dari mekaniknya gitu ya. Misalnya kayak salah grammarnya, salah spellingnya gitu. Itu bukan fokus kita, bukan fokus saya waktu itu. Jadi ketika dia bilang, Miss, aku beli anjing, anjingku namanya ini gitu kan ya. Anjingnya warnanya putih, lucu banget, kecil gitu kan. Dia cuma nulis kayak gitu. Saya langsung tanggepin di bawah, oh ya, anjingnya jenis apa? Miss juga suka sekali sama anjing. Ya kan, terus kasih smiley face. Udah. Walaupun dia nulisnya tuh berantakan, misalnya ada salah-salah spelling, saya nggak tanggepin. Lalu, itu kan hari Kamis biasanya dilakukan ya. Itu saya bagikan kembali hari Rabu biasanya. Hari Rabunya dikembalikan, lalu anak akan membaca kan, membaca komentar gurunya gitu. Terus saya bilang, anak-anak tulis lagi ya, sekarang udah Kamis nih. Kalau misalnya hari Kamis, anak-anak kan tulis jurnal. Ayo silakan tulis lagi jurnalnya gitu kan. Kamu mau lanjutin yang kemarin boleh, mau pakai topik dari Miss juga boleh gitu. Dah, mereka mulai menulis nih tiap Kamis gitu kan. Dia melihat bahwa oh ternyata guruku nggak koreksi aku loh. Nggak bilang tulisanku jelek, nggak bilang apa yang salah. Dia mulai nulis lagi lebih panjang. Bapak Ibu, dia nulisnya lebih panjang, bisa setengah halaman gitu ya, dalam waktu yang sama. Saya baca lagi, gitu ya. Saya baca lagi, terus dia mulai nanya gitu ya, kalau Miss punyanya anjing apa? Itu saya garis bawahi, lalu saya kasih tanda panah, saya jawab, Miss punyanya anjing Yorkshire Terrier, namanya Jelly Bean. Gitu kan. Nah, terus ketika dia ngejoke di situ, saya kasih tanda smiley face, berarti saya membaca tulisannya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya balikin lagi Rabunya, dia melihat itu. Pasti dia senang banget kalau misalnya dapat respon seperti itu dari gurunya. Kenapa? Berarti gurunya tuh baca loh aku tulis apa. Sampai setiap detail jokeku aja ditanggepin sama gurunya. Gitu kan? Dijawab sama gurunya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada tulisan yang salah berulang-ulang, misalnya kayak dia tulis pintu gitu ya, dia mau nulis pintu atau dia mau menulis bisa, tapi dia menulisnya busa terus gitu ya. Itu bisa kita lingkarin satu aja. Kita tulis di bawah busa, kita kasih tanda panah bisa. Boleh dikoreksi. Tapi tidak semuanya gitu ya. Karena kalau misalnya itu kan memang tujuannya jurnal itu kan bukan untuk belajar kecakapan menulis gitu ya, teknik. Jadi hanya kita betulin 1 atau 2 kata saja cukup yang kita lihat berulang-ulang salah. Nah, itu tuh. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan, itu menjadi kegiatan yang paling mereka sukai Bapak Ibu. Ketika language, mereka happy banget kalau Kamis. Kenapa? Karena mereka bisa mencurahkan isi hatinya dengan gurunya, dan mereka yakin pasti dibaca. Saya nggak bisa kasih lihat itu ya kepada Bapak Ibu, karena itu adalah milik anak-anak ya, jurnal mereka gitu. Nah, itu tuh benar-benar, jadi yang awalnya kelihatan 2-3 kalimat, lama-lama setengah halaman, lama-lama 1 halaman, bisa sampai bolak-balik. Bapak dan Ibu. Gitu ya. Itu tuh buat saya sih sesuatu hal yang siapa yang bilang anak-anak kecil ini nggak bisa menulis gitu ya. Mereka tuh bisa loh, asal kitanya kasih apa ya, tangkep itu dengan feedback yang tepat. Gitu. Jadi dia juga lebih pede gitu kan. Nah, ini yang tadi kira-kira ringkasannya apa yang bisa dilakukan. Guru memberi contoh ya. Jadi saya tulis dulu jurnal saya pertama kali. Lalu ada juga prompting yang tadi sudah disebutkan ya, ada pertanyaan atau kalimat gitu ya, atau topik yang kita tentukan. Lalu bebaskan anak menulis tanpa khawatir akan ejaan dan tata bahasa. Lalu kita lakukan harus rutin ya, jadi kayak ada harinya nih ya. Kalau misalnya di sekolah harus ada seperti itu. Jadi nggak boleh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, dibalikinnya nggak jelas kapan gitu ya. Jadi males. Itu kehilangan interest lama-lama anaknya kalau misalnya nggak on point. Lalu beri input yang personal, gitu ya, bukan hanya good, great, nice, bukan. Tapi inputnya itu personal, sesuai dengan apa yang mereka tulis, gitu ya. Misalnya aku potong rambut kemarin, terus kita tulisnya,
wah Miss suka loh rambut kamu pendek kayak gini, kelihatan lebih fresh gitu kan ya. Nah, atau kita juga kasih dia koreksi. Koreksi itu boleh dikasih, tapi moderate to minimum. Ya. Lalu kita juga himbau anak untuk menulis dengan rapih, tetap. Karena dia harus tahu bahwa tulisan itu akan dibaca oleh orang lain. Nah, selain ini, kalau ini kan jurnal personal ya, Bapak Ibu. Jadi mereka tulis, lalu kumpulin ke kita baca satu-satu. Di kelas itu juga ada jurnal kolektif. Jadi dengan apa? Kita waktu itu pakai boneka, lalu boneka itu tuh dibawa pulang seminggu sekali. Anak ini. Sekarang udah nggak bisa kali ya, dengan pandemi itu. Nah, kalau waktu itu bisa. Jadi mereka menulis apa yang mereka lakukan dengan bonekanya. Mereka foto, tempel di jurnal. Lalu minggu depan akan dikirim kasih teman lain. Teman lain juga lakukan sama. Mereka tulis, mereka foto. Dibawa kemana aja pas dia berenang, boneka aku ngeliatin aku berenang loh gitu ya. Jadi it's such a fun thing gitu for the kids. Malah sampai anak-anak itu sudah SMP, mereka masih ingat aktivitas itu. Gitu ya. Mungkin kira-kira itu dulu ya Bapak Ibu yang saya bisa share ya. Karena kayaknya saya udah ngomong banyak banget dari tadi. Semoga Bapak Ibu nggak bosan dengerin saya ya, karena saya kalau ngomong tuh cenderung cepat Bapak Ibu. Gitu. Itu adalah memang kalau saya akui itu memang repot. Kita harus bacain satu-satu anak-anak. Tapi kalau dibilang repot nggak juga, karena kita nggak harus koreksi banyak-banyak kan. Gitu. Kita cuma baca, baca terus komen-komen. Lebih cepat sih kalau saya bilang. Saya lebih enjoy mereka jurnal daripada mereka grammar. Gitu ya. Itu adalah suatu hal yang sangat indah yang bisa Bapak Ibu kasih ke mereka bekal sampai mereka nanti dewasa. Gitu. Ya, coba. Ada yang mau dicoba atau yang mana dan kenapa? Silakan Samantha. Oke. Wah, materinya udah menarik banget nih ya Bapak Ibu. Mungkin tadi pas lagi Bu Mira bahas-bahas tentang tantangan yang Bu Mira mungkin hadapi, mungkin Bapak Ibu juga keinget nih sama siswa-siswanya yang ada di sekolah. Wah, ini kayak si ini nih. Wah, ini kayak waktu dulu saya ngajar level yang sebelumnya kayak gini. Nah, mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Biasanya sih di sini Bapak Ibu bisa sharing ataupun ingin bertanya juga seputar mungkin pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami di sekolah dalam menghadapi siswa-siswinya nih. Nah, aku punya pertanyaan mungkin buat Bu Mira. Bu, kalau sekarang nih kan apa-apa serba digital ya, Bu. Jadi kayak anak-anak lebih sukanya mungkin typing with lebih QWERTY gitu ya. Iya, Menulis tuh males gitu. Aduh, ngapain iya. sih ngeluarin pulpen, pensil lagi. Aku ngapus mesti pakai manual gitu kan. Nah, Iya. itu gimana sih Bu mensiasatinya gitu. Nah, Bu. Kalau untuk anak-anak yang udah dewasa sih, menurut saya nggak apa-apa ya, Sam ya. Honestly, gitu. Karena memang itu udah kemajuan zaman. Kita juga nggak bisa untuk nggak mau balik ke konvensional aja, nggak juga sih kalau menurut aku. Hanya kalau yang anak-anak kecil itu loh, anak-anak yang masih tahapan TK, SD 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu 5 sampai anak SD itu sebaiknya memang masih menulis sih, gitu. Walaupun ada juga yang mereka ketik. It's okay. Tapi kegiatan menulis itu tetap harus ada kalau menurut aku. Gitu. Karena itu baik juga ya untuk ya itu tadi yang untuk integrasi otak juga kan. Menulis seperti itu gitu kan. Itu bagus kalau menurut aku. Beda gitu Eh, ya hasilnya dengan mengetik dan menulis tuh, karena menulis kan butuh effort untuk membuat huruf A, huruf B, dan its simbolnya tuh beda-beda gitu. Mungkin. iya, memang lebih capek nulis ya daripada ngetik gitu kan ya. Tapi kalau anak-anak yang nulis itu dia bisa tambah gambar, dia bisa tambah apa gitu ya. Itu juga mungkin bisa baik sih buat dia gitu kalau menurut aku. Mungkin kalau di sekolah gimana cara menyiasati ini adalah guru-guru mungkin perlu punya waktu-waktu khusus untuk memang anak-anak tuh menulis gitu. Di samping ketika mereka ngerjain paper, ngerjain PP PowerPoint gitu ya, silakan mengetik gitu. Tapi ada momen-momen khusus yang kayak tadi itu, ada hari-hari tertentu yang well you have to write gitu kan. Gitu sih. Memang nggak setiap saat. Gitu sih. Sip. Mm-mm. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih. Boleh langsung raise hand kalau mau bertanya langsung dengan Bu Mira, atau mungkin bertanya di kolom chat boleh ya. Jadi kayaknya Mm. Bapak Ibunya lagi ngetik nih, pertanyaan-pertanyaannya lumayan panjang. Biasanya pengalaman-pengalaman di sekolah nih Bapak Ibu. Boleh langsung. Iya. Iya, ini Samantha, saya jadi inget yang ini nih, quote ini ya, mata adalah
jendela hati gitu ya. Jendela untuk ke jiwa kita kayak apa gitu. Tapi menulis itu adalah cara kita untuk tahu hati seseorang juga bisa ya. Jadi writing is the door to the heart. Kita bisa tahu orang ini pendapatnya kayak apa, pikirannya kayak apa, standpoint-nya di mana, nilai-nilai dia apa. Itu dari tulisannya sih. Jadi kalau dari kecil dibekelin kayak gitu, itu bagus. Betul. Berarti ini lebih aplikatifnya untuk ke mungkin yang SD tingkat awal ya Bu ya? Untuk SD tingkat awal dan terus dipupuk sampai SD. Aku waktu itu kan kelas 2 kan ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang menulisnya agak menurun sih, terus terang. Mungkin mereka kelas 4 baru bisa bikin seperti ini nih. Yang kayak aku tadi itu contoh. 3-4 lah bisa. Oke. Mungkin kan Gitu. guru-guru di sini mungkin ada guru-guru matematika di sini, mungkin ada guru non bahasa di sini. Itu gimana sih Bu mensiasati kayak collab nih sama mata pelajaran yang lain, mungkin IPA, mungkin matematika salah satunya. Iya. Ini nih, untuk matematika itu penting banget. Matematika itu kan pemahaman bacaan juga ya. Ada contoh, ada soal cerita kan ya, gitu kan. Nah itu menggunakan bahasa gitu. Bagaimana anak-anak bisa mengerti soal matematika itu dan mengerjakan dengan tepat? Itu kan dia berarti harus punya pemaknaan bahasa kan ya. Nah, mungkin ketika dia membaca soal cerita itu, mereka bisa juga menggunakan gambar atau tulisan untuk meringkas. Biasanya guru-guru ngajarin begitu deh. Ada yang apa yang diketahui, apa yang dicari gitu kan, apa yang ditanya gitu kan ya. Lalu step-stepnya apa aja yang harus dilakukan, begitu kan? Betul Bu. Itu masuk di sini nih, yang di apa, informatif, yang prosedur. Ya, jadi anak-anak mulai belajar prosedurnya kayak apa ya, oke, apa dulu gitu ya. Dia memahami soal cerita, kadang-kadang ada juga yang lebih gampang dipahami saat digambar, atau dibuat modelnya gitu ya. Biasanya perkalian tuh Bu kalau digambar. Ada kalau Perkalian bisa digambar. Iya, benar. ada basket 2 isinya jeruk 5 masing-masing, jadi berapa gitu kan. Betul. 2 Iya, 5. itu bisa tuh. Iya, itu dibiasakan menulis. Percaya apa enggak, kalau anak-anak yang memang dari kecil tuh dibiasain menggambar, menulis, mereka enggak keberatan ketika gurunya meminta mereka untuk menggambar model, untuk tulis apa namanya step-step gitu ya. Tapi anak-anak yang memang dari kecilnya udah nggak pernah terekspos kayak gini-gini ya, tulis udah males, gambar juga males gitu ya. Pas matematika mereka cenderung ngandelin mikir aja, males untuk mencoret. Nanti gurunya akan teriak-teriak, "Mana kertas coret-coretannya? Mana kertas coret-coretannya? Jangan hanya di kepala ya, harus ditulis." Gitu kan. Karena itu kan harus dibuat mengerti ya, maksud aku ya, Sam, ketika kita ngerjain matematika gitu ya, kita kan harus membuat orang lain memahami kan, jawaban kita kan. Betul. Itu menggunakan skill menulis. Betul. Iya. Gitu. Jadi memang ya mostly itu dipakailah dimanapun, di dalam mata pelajaran apapun, itu penting sekali. I see. Jadi secara tidak langsung tuh menulis juga apa ya, meningkatkan komunikasi lah untuk gimana sih cara menyampaikan pikiran pikiran aku ke guru aku gitu. Mungkin di situ juga ada Iya, seperti itu. betul. Nah, Bapak Ibu nih, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Mungkin dari Pak Jatmiko, Bu Vince nih, orang-orang Bapak Ibu yang familiar di workshop nih. Mungkin Bu Mary atau Bu Dewi, Bu Ina, Bu Irma mungkin mau bertanya, boleh langsung raise hand atau unmute. Ini sudah masuk sesi Q&A, jadi silahkan Bapak Ibu. Kalau kan nanti aku yang nanya terus ya mau Bu Mira jadinya. Karena materi ini menarik sekali loh Bapak Ibu. Tanpa sadari itu menulis ternyata membuka berbagai macam kesempatan untuk belajar banyak hal juga ternyata. Iya. Cuman kendalanya mungkin ya itu ya, di hari sekarang guru-guru tuh banyak tuntutannya, koreksi ini itu gitu ya. Jadi mungkin melakukan ini tuh nambah load sih memang gitu. Oke. Tuh menurut aku. Nah, ini ada tanggapan dari Bu Irma. Ya, saya setuju dengan Bu Mira.
Saya guru bahasa dan math menggabungkan soal cerita dengan pemahaman membaca dan menulis, anak-anak jadi lebih mudah paham. Iya, benar banget. Iya, nah itu hasilnya nggak serta-merta ya, maksudnya nggak serta-merta. Mungkin Ibu Irma mengajar di kelas berapa, itu kan kadang-kadang kalau kita udah kelas besar ngajarnya, kita melihatnya, ini anak kenapa ya sulit banget sih untuk memahami soal matematika gitu kan ya. Padahal itu kan dipupuknya dari kecil ya, gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan kita untuk ngerti kalimat dan apa itu kan nggak serta-merta gitu. Memang ada yang kendala gitu, karena memang dari awalnya kurang di basic-nya itu, Sam. Oke. Belajar itu kan dibangun kan, ada Iya. fondasinya, dibangun lagi gitu. Kalau fondasinya kurang, ya pasti yang kelihatan di kelas yang lebih tinggi adalah dia akan gagal untuk memahami, gagal untuk melakukan tugas gitu. Nah, kalau misalkan ketemu kasus kayak gitu tuh, Bu, kayak misalkan ternyata fondasinya mungkin pada saat SD dulu dengan guru-gurunya kurang diajarkan seperti itu atau kurikulumnya tidak mengarah ke situ. Kira-kira cara mensiasatinya seandainya mereka sudah tingkat yang lebih lanjut tuh gimana, Bu? Bertemu dengan kasus seperti itu. Kalau misalnya masih SMP, SD kelas 6 gitu-gitu sih, kalau aku bilang masih bisa untuk go back ya. Jadi untuk bisa diajar lagi dari perlahan-lahan diajar lagi untuk seperti itu gitu loh, untuk menuangkan pikiran dia melalui tulisan gitu loh, atau percakapan gitu. Karena Hmm, struktur bahasa itu kan nyambung ya kemana-mana gitu kan, betul, betul. menurut aku. Jadi ya dia harus go back lagi sih Sam, visiting untuk memvisit waktu-waktu di mana dia lost itu gitu maksud aku. Jadi harus belajar skill-skill yang lebih awal gitu. Ya nggak apa-apa sama skillnya kayak anak kelas 2 gitu ya, walaupun dia udah kelas 6, kalau memang dia belum bisa go back aja gitu, Hmm. dibangun lagi fondasinya. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, ini menyangkut pertanyaan Pak Jatmiko nih, Bu. Ada di kolom chat. Iya. Kayak, mm. Izin bertanya, kalau untuk menulis tingkat SMA bagaimana nih, Bu, motivasinya? Soalnya kan berbeda perkembangannya dengan siswa yang bersekolah di tingkat SD dan SMP. Nah, Kira-kira Bu Mika ini ada tips nggak? iya. Ini aku tertarik kata motivasi gitu ya. Kadang-kadang anak SMA itu ya, Pak Jatmiko, terima kasih pertanyaannya Pak. Biasanya anak-anak tuh kalau misalnya disuruh apapun ya, jangankan menulis apapun, pasti mereka sukanya gini, aduh masih males, belum mood, gitu kan ya, nunggu mood, gitu, belum ada nih, belum datang nih motivasinya nih, gitu kan ya, baru dia nulis gitu, baru dia melakukan gitu, nunggu yang namanya motivasi, gitu. Nah, kalau misalnya bisa dikatakan anak-anak ini itu bisa dibalik sebenarnya, Bapak. Mungkin di suatu kesempatan kasih tahulah murid-murid itu gitu ya, bahwa jangan nunggu motivasinya datang, dibalik. Ya, kita nunggu motivasi nggak datang-datang. Lakuin dulu, bisa nggak? Sometimes I don't believe loh, nungguin motivasi datang gitu kan ya. Ketika anak ditunggu dulu, kalau dia sampai maunya kapan, nggak usah sih sebenarnya. Jadi harusnya memang anak-anak itu tulis aja, udah gitu. Jadi ketika kita ngasih dia tugas atau gitu gitu ya, kita mungkin bisa awalnya mungkin bisa didampingin Pak, kalau memang ini udah ini banget ya, anak-anak ini udah nggak ngerti bagaimana, kita mungkin gurunya harus ada di situ mungkin ya, ada suatu momen di mana mereka bisa memulai menulis itu. Nanti kalau mereka udah menulis, udah mulai intuit gitu ya, udah mulai ngerasa serunya, baru dia bisa timbul motivasinya. Paham nggak maksud aku, Bapak dan Sam? Jadi just let them do, biarin mereka lakuin dulu, gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nanti motivasinya akan datang berikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara dari input-input kita dan cara dia menulis itu. Gitu. Saya teringat kayak waktu saya cerita tadi sempat di awal yang dosen saya kelas filosofi dan dosen saya kelas membuat modul gitu ya. Itu satu orang yang sama. Bayangin, saya malas banget bikin gitu-gituan. Motivasi nggak ada sama sekali, Pak. Gitu ya. Tapi ketika saya memulai, lalu dia melihat, coba lihat mana tulisan kamu. Terus dia komen, wah ini mah udah benar, udah in the right track ini. Cuman tinggal perlu kamu tambahin ini nih. Terus dia kasih saya apa namanya, kayak apa ya, kayak guidelines-nya lagi gitu ya. Yang ini perlu ditambahin ini udah bagus. Wah ini mah sebentar lagi juga kelar. Dia kasih begitu tuh, tahu kan ucapannya. Nanti ya, Bapak tunggu 3 hari lagi kamu kumpulin, gitu kan. Itu jadi senang gitu loh sayanya. Wah berarti udah bener nih aku nih, gitu kan. Tinggal tambahin ini, tambahin itu, gitu.
Mungkin feedback kita, Pak, sebagai guru itu juga bisa membantu anak-anak untuk semakin termotivasi. Tapi awalnya suruh lakuin dulu. Pokoknya let them do. Kita balik. Jangan motivasi, baru lakuin, tapi kita lakuin, baru motivasi. Mungkin topik yang familiar tingkat SMA tuh cinta-cintaan mungkin ya, Pak. Dikasih topik-topik yang menarik gitu ya. Ya, topik yang menarik tuh Iya. biasanya cinta, gosip ya kan, teman-temannya. Itu biasanya lumayan Iya, tuh benar. membangkitkan semangat anak-anak SMA tuh buat ngobrol, buat nulis atau apa. Betul. Iya, oh saya baru lihat ini wajahnya Dinya. Terima kasih yang sudah on cam ya, Bapak. Saya baru bisa lihat. Iya, Iya, ini Pak semoga Jatmiko bisa yang ya, Pak. kebetulan nanya. Pak Jatmiko mungkin ada pertanyaan sambungan? Oh, udah cukup. Oke, Udah cukup, Bu. siap. Makasih Pak Jatmiko Kasih untuk ya, Pak. Semoga makin rajin nulis anak-anaknya. Karena dia seneng sama feedbacknya Bapak. Oke. Nah, ini ada dari Bu Irma nih. Ternyata Bu Iya, Irma itu Bu Irma. mengajar di kelas 2, 2 3. sampai 3 elementary. Terus ada ortu anak yang cerita strategi yang saya ajarkan terus dipakai di kelas-kelas berikutnya karena dia suka. Wah, nice dong. Wow. Nah, iya, dipakai di kelas berikutnya karena iya, betul Bu, betul Bu. Sekalinya orang udah belajar kayak gitu, Bu. Mereka tuh akan ingat terus karena itu achievement kan. Yes, aku bisa menulis gitu ya. Yes, aku bisa melakukan. Mereka pasti senang banget ketika Ibu ngajarin mereka strategi yang bisa dibawa-bawa sampai kelas-kelas berikutnya. Luar biasa itu. Iya, build on routine. Yes. Harus Bu dijadiin rutin karena kalau dia angin-anginan sebentar ada sebentar enggak tergerus dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya gitu ya karena mereka main gadget rutin loh. Mereka main-main apa rutin loh gitu. Kita jangan mau kalah gitu, kita juga harus rutin dan sama rewardingnya, sama menyenangkannya, kita beri dia perhatian melalui tulisan dia gitu. Kelas 2, 3, wah itu paling seru nih ngajar anak kelas 2 dan 3. Terima kasih Bu Irma. Oke. Berarti di sini lebih ke ini ya, rutinitas juga membantu untuk Betul. Iya. meningkatkan gimana ya bilangnya. Jadi kayak rutin tuh perlu juga gitu ya. Enggak Untuk cuman meningkatkan familiaritas dia. ya, betul. Kebiasaan menulis, iya. Tadi di awal kan aku minta Bapak Ibu untuk tulis ya, kalau misalnya ada kata-kata gitu ya, yang mereka bisa, yang bisa dicatat gitu ya. Kalau misalnya ada, tolong tulis di kolom chat ya. Hanya kata aja, mungkin apa gitu, yang mereka bisa bawa pulang gitu dari ini gitu ya. Apa deh gitu. Karena saya orangnya cenderungnya sukanya nulis nyoret-nyoret, nulis apa juga nulis. Karena kalau enggak lupa. Saya tuh lupa. Iya, kayak misalnya pendalaman materi gitu ya. Itu kan kalau ditulis kitanya jadi lebih mahir ya. Betul, betul. Ngingetnya juga lebih gampang sih, Bu. Iya, apalagi kalau dibikin dalam bagan, dalam mind map gitu ya. Itu Mhm. bisa lebih hafal itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada nggak nih keyword-keyword atau kata kunci yang mungkin Bapak Ibu udah catat gitu tadi? Atau spontan aja deh Bapak Ibu kalau misalkan tadi nyatet kira-kira dari tadi jam 9 kita udah sampai masuk ke jam 10.23 nih. Kira-kira Bapak Ibu ingetnya kalimat apa sih yang Bu Mira suka ucapin nih? Kalau kayak saya nih ngucapinnya ingetnya emosi. Emosi bukan yang emosi gimana ya, maksudnya, sebuah emosi, kedekatan emosional, terus aku ingat juga ada struktur, aku ingat juga ada, menulis, menggambar, itu pasti sering disebutkan. Nah, kalau Bapak Ibu gimana nih? Kira-kira apa sih yang keinget atau dari workshop hari ini tuh apa? Oke. Rutin sih ya. Menulis prosedur itu juga bagus tuh, apa Sam? Jadi nggak Iya, harus menulis yang panjang lebar gitu ya. Mungkin mereka menulis, oke kalau aku masuk ke kelas pertama aku taruh tas aku di mana gitu ya. Kayak prosedural kayak gitu itu juga termasuk menulis loh gitu. Dan membantu anak-anak untuk terbiasa berpikir dengan sistematis. nah ini udah ada yang jawab nih Bu, ternyata di kolom chat. Ada yang bilang rekonstruksi. Ya, rekonstruksi kognitif, rekonstruksi pikiran. Terima kasih. Ada yang bilang Komunikasi. komunikasi. Yes, cara kita komunikasi. Rutin,
Konsistensi, co-construction of cognition, yes. Iya, itu penting banget. Itu peranan kita, gitu ya. Kadang-kadang anak tuh, ini studinya lucu sih, research-nya mereka tuh menggunakan anak yang tadinya belajar main sendiri, sama main didampingi dulu sama orang tuanya gitu ya, bermain dollhouse, gitu. Terus nanti mereka lihat tuh mana anak-anak yang lebih cepat belajar. Ternyata hasilnya tuh anak yang lebih didampingi oleh orang tuanya dulu gitu ya, yang lebih cepat mahir, cepat rapih dibanding anak yang mencari-cari cara sendiri. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, free play itu bagus, free learning itu bagus, belajar sendiri itu bagus. Tapi tetap ada kita yang mengarahkan pembelajaran dia, gitu. Sih. Wah, keren banget nih topik Bu Mira hari ini. Komunikasi, iya. Kira-kira Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat atau raise hand langsung bertanya mungkin. Kalau tidak ada, sepertinya nggak ada nih. Berarti Bapak Ibu di sini, Bu Mira ini udah jelasin jelas banget berarti. Dan Bapak Ibu udah kepikiran nih, kepalanya kayak udah, wah nanti saya nih di sekolah mau kayak gini, mau coba kayak gini gitu ya. Semoga semangatnya Bu Mira nih menyebar ya ke Bapak Ibu sekalian. Bu Mira, mungkin Bu Mira ada kata-kata penyemangat atau mungkin words buat Bapak Ibu yang ada di sini nih. Iya. Sebentar lagi silakan ini ya berhari Sabtu ya Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ayo Bapak Ibu tetap semangat mendukung anak-anak untuk semakin terampil berbahasa dan menulis. Ya, saat-saat ini memang terasa lebih sulit, tapi dengan usaha, kesabaran dan kedekatan emosi yang baik gitu ya, semoga anak menjadi terbangun internal motivasinya untuk bisa menulis dengan lebih terampil. Tentunya ini akan jadi bekal yang sangat berharga buat mereka di kemudian hari. So you'll be inspiring teachers, guru-guru yang menginspirasi. Terima kasih. Nah, terima kasih juga nih Bu Mira buat materinya hari ini. Semoga menginspirasi juga Bapak Ibu juga. Nah, ini ada tanggapan dari Pak Jatmiko. Motivasi dapat dilakukan bila mana dilakukan dulu atau action baru motivasi. Berarti bisa bantu siswa dalam perkembangan pikiran siswa, growth thinking ya Bu, supaya tidak fixed thinking. Yes. Iya, betul. Coba dibalik sekarang. Karena kalau anak-anak sekarang kita tungguin motivasi nggak datang-datang. Adanya motivasinya yang lain. Oke deh, kalau gitu yuk Bapak Ibu boleh on cam nih dulu sebentar. Kita mau foto dulu nih bareng Bu Mira mungkin. Wah, udah ada Pak Jatmiko. Ya, sebentar. Aku foto bersama. Udah ada Bu Janiba, ada Bu Salsabila, ada Bu Junita juga. Wah, rame ya hari ini. Wah, senang banget aku melihatnya. Hai, Bapak Ibu. Ya, baru kelihatan semua. Ada Bu Vince juga. Wah, Bapak Ibu nih sebagian ada yang masuk sekolah ya ternyata ya hari Sabtu ya. Oh. Oke deh kalau gitu. Aku foto ada 2 lembar. Jadi lembar pertama aku foto dulu. 1, 2, 3. Oke, nah ada lembar kedua. Sebentar. Lembar kedua. Oke, lembar kedua di... Oke. 1, 2, 3. Oke. Siap. Sudah foto semua nih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah on cam. Nah, aku ada sedikit pengumuman nih. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Mira yang sudah membawakan materi workshop hari ini. Materinya bagus sekali dan menginspirasi juga untuk tetap memberikan yang terbaik buat anak meskipun di era yang nggak mudah nih buat Bapak Ibu yang penuh dengan perubahan-perubahan dan
berbagai macam tantangan lainnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengakses materi workshop hari ini, kan pastinya ini udah direkam ya Bapak Ibu, dan juga ada materi PPT tadi yang di-share oleh Bu Mira, itu bisa diakses melalui Google Drive. Nah, ini yang penting. Workshop ini direkam dan seluruh materi akan diberikan dalam bentuk link Google Drive setelah mengisi survei. Jadi nanti Bapak Ibu tunggu aja kalau memang udah gabung sama grup WA-nya, itu nanti akan ada link survei di sana, Bapak Ibu mengisi, lalu kemudian bisa diakses nih rekaman dan materinya. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin tadi keluar-keluar atau nanti mungkin pengen nonton lagi, apa sih Bu Mira, tadi kok aku kurang banget atau gimana, itu bisa langsung diakses aja. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan komunitas pengajar belajar, yang pengen lebih tahu juga kira-kira ada apa lagi sih nih pengajar belajar, ada sesi-sesi apa lagi sih selain ini, itu bisa langsung klik atau ketik dulu bit.ly/WhatsApp grup PB, strip PB, atau langsung scan nih dengan QR code yang udah ada di layar Bapak Ibu. Itu nanti langsung diarahkan ke grup WA komunitas pengajar belajar. Nah, buat Bapak Ibu mungkin yang lebih aktif di Facebook, Kak, saya mainnya di Facebook nih, WA kebanyakan isinya kerjaan mulu gitu. Nggak apa-apa, bisa langsung cari juga nih Facebook kita, Yayasan Generasi Maju Berkarya, logonya warna pink, ada huruf G-nya. Itu kita juga share-share tentang informasi atau materi-materi tentang workshop-workshop yang akan datang. Itu atau bisa klik bit.ly/Facebook YGMB. Itu nama yayasan kita. Nah, ini nih platform yang tadi mungkin aku udah sempat sebutin, itu ada platform kelas yang sudah dibikin oleh tim kurikulum pengajar belajar, yang merupakan platform belajar nih buat guru-guru IT untuk mengajar kurikulum terbaru tanpa harus bergantung sama jaringan internet. Di sini tuh banyak banget materi-materi gratis, latihan yang Bapak Ibu bisa download, bisa aplikasikan juga ke ke kegiatan di sekolah. Dan yang paling terbaru nih, kalau saya dapat bocoran sedikit, ini nggak cuma IT doang nih. Jadi ada beberapa materi-materi baru, Bapak Ibu bisa langsung cek. Dan kelas ini juga udah memenangkan Caterpillar Foundation's Future of Work in India and Indonesia tahun 2022. Jadi tahun ini kita memenangkan award ini. Bisa diaksesnya melalui mana? Jadi kelas.pengajakbelajar.id. Itu bisa langsung klik linknya, mungkin teman-teman admin juga akan share di kolom chat, itu bisa cek tuh kira-kira materinya, mungkin siapa tahu Bapak Ibu ada yang di sini belajar IT, mengajar IT, atau ada topik-topik lainnya, Bapak Ibu bisa cek di platform kelas. Nah, untuk workshop berikutnya, itu ada Merdeka Belajar Bersama Quizizz. Bapak Ibu mungkin udah nggak asing lagi nih sama yang namanya Quizizz, atau bahkan Bapak Ibu jadi super trainer ya antara yang di sini. Jadi di minggu depan, hari Jumat, itu tanggal 21, dan hari Sabtu, itu ada workshop Merdeka Belajar Bersama Quizizz. Dan bocoran sedikit, di sini mungkin nggak tertulis, ini bersertifikat 32 JP ya Bapak Ibu. Jadi boleh langsung daftar. Pendaftarannya sudah dibuka, itu bit.ly/PB Quizizz 2022. Nah, itu Bapak Ibu bisa akses, bisa daftar dulu, karena ini terbatas ya Bapak Ibu. Jadi semoga masih bisa untuk mendaftar, karena ini peminatnya banyak banget. Pastinya akan belajar mengenai fitur-fitur di Quizizz, terus cara mengimplementasikannya di kurikulum, dan juga di bahan ajar Bapak Ibu nih, apalagi khususnya di kurikulum yang baru gitu. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu ini nanti mengisi survei di bit.ly/survei strip Oktober 22. Tenang aja kalau misalkan Bapak Ibu mungkin sekarang, aduh ini pakainya jaringannya agak susah. Nanti kita share di grup WA ya Bapak Ibu. Jadi tenang aja, bisa diakses. Kita menghargai banget buat Bapak Ibu yang mungkin kasih masukan ke kita, atau mungkin ada topik lain nih. Aduh, pengen belajar yang lain nih, Kak Sam, kayaknya topik tentang matematika nih menarik gitu. Nah, boleh tuh ditulis di survei ya Bapak Ibu. Kita menghargai banget kalau Bapak Ibu bisa kasih feedback yang menarik dan berguna buat kita. Nah, oke,
sampai jumpa Bapak Ibu di workshop berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Mira untuk materi hari ini. Semoga Bapak Thank Ibu you, Bu. bisa have a great weekend. Di hari Sabtu Ya. ini mungkin Bapak Ibu yang melanjutkan kerja, selamat bekerja, selamat menjalankan aktivitas ya Bapak Ibu. Sampai jumpa.